episode ke-12 dari podcast Bahasa Indonesia. Dan saat ini sebenarnya saya tidak mempersiapkan topik apapun, karena saya mencoba melihat kembali topik-topik yang sudah pernah saya coba tulis di kedua blog saya yang tidak bisa saya katakan di sini karena memang saya itu berhubungannya dengan channel YouTube utama saya. Jadi saya ingin membuat lebih independen, jadi sedikit lebih susah untuk di trace keterhubungan antar channel. Jadi ya, untuk di episode ke-12 ini, jadi saya tidak, dari topik yang pernah saya siapkan sebelumnya itu sudah habis dan selesai di episode yang ke-11. Jadi ini sepertinya akan masuk ke season yang baru, yaitu season ketiga, meskipun sebenarnya tidak pernah di season pertama, karena pada dasarnya season pertama itu adalah hasil dari rekaman ulang dari yang pernah saya coba sampaikan tanpa video, yaitu langsung ke podcast dari yang dimiliki oleh Spotify yang bernama Anchor waktu dulu, namun sekarang sudah berubah nama menjadi Spotify Podcast. Jadi sepertinya itulah full dari season 1, meskipun ada juga season kedua, hanya satu episode yang akhirnya sepertinya saya coba upload di channel utama saya, meskipun setelah itu saya hanya lebih prefer untuk live stream karena lebih simple tanpa harus mengedit videonya berulang-ulang kali, yang tentunya terkadang usaha tambahan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap apa yang akan didapat setelah nantinya. Jadi itulah sebabnya melakukan usaha sekecil apapun itulah ya adalah yang terbaik. Jadi agar tetap dapat termotivasi untuk melakukan secara terus menerus tanpa harus kecewa, karena memang usaha yang dikeluarkan juga tidak seberapa, hanya ingin mengisi waktu luang dan membuat lebih puas ataupun tidak kecewa di masa depan untuk karena tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Itulah yang selalu saya sampaikan di podcast live stream saya yang sepertinya sudah cukup banyak, sudah hampir 50 episode. Namun ya, beberapa episode terakhir tidak pernah saya lihat kembali untuk saya edit deskripsi ataupun judul dari videonya, karena saat ini saya hanya login di channel yang baru ini. Jadi channel utama saya biarkan berjalan dengan sendirinya, hanya mencoba untuk live stream menjadi di waktu yang sama ketika saya membuat beberapa podcast ini. Jadi ya itulah mengapa tentunya hal tersebut menjadi lebih prioritas, karena agar channel utama saya tetap masih ada konten yang diupload meskipun itu semua adalah live stream. Jadi ya seperti itulah. Dan setelah saya lihat semua topik-topik yang pernah saya siapkan di kedua blog saya, ternyata semuanya adalah bahasa Inggris, karena memang mungkin pada saat itu saya berusaha untuk mempersiapkannya dalam bahasa Inggris agar dapat lebih dimengerti ke berbagai orang di dunia, karena memang ya sejujurnya saya tidak tahu apakah sebenarnya topik-topik motivasi dan omongan yang tidak begitu penting ini apakah cukup menarik bagi orang Indonesia atau tidak. Tapi ya setelah saya pikir-pikir, mungkin hal tersebut bisa lebih mengedukasi orang Indonesia. Mudah-mudahan, saya juga tidak tahu, termasuk saya sendiri tentunya. Jadi semua topik yang berbahasa Indonesia ternyata sudah saya publis di salah satu blog tersebut, karena untuk blog yang satunya lagi memang untuk kehidupan profesional saya, meskipun di episode-episode terakhir tetap berhubungan dengan beberapa motivasi, namun pada awalnya dikhususkan untuk itu. Jadi itulah sebabnya semuanya dalam berbahasa Inggris, baik yang sudah dipublis ataupun yang masih dalam bentuk draft. Namun untuk yang di blog pertama saya yang sudah saya buat semenjak lebih dari hampir 15 tahun yang lalu mungkin, dan itu tentunya terdapat
episode-episode terdapat topik-topik yang sudah dipublis dalam bahasa Indonesia. Namun untuk yang artikel-artikel yang pertama saya publis tentunya berhubungan dengan kehidupan pribadi saya yang sepertinya agak kurang terfokus pada hal-hal yang untuk memotivasi. Jadi mungkin karena pada saat itu saya juga menulisnya masih dalam usia yang sangat muda, jadi tentunya itu hanyalah sebatas diary dan ya seperti itulah. Jadi kemudian setelah saya mencoba meneruskannya, itu sekitar hampir 10 tahun yang lalu, mencoba meneruskannya lagi, saya mencoba membuat artikel mengenai masa hidup saya, mencoba menceritakan dari awal. Karena pada saat itu, waktu saya pertama kali membuat blog ini, tentunya saya hanya bercerita pada kegiatan-kegiatan yang saya alami pada waktu 15 tahun tersebut. Dan tentunya masih ada gap dari saya semenjak saya lahir yang tentunya tidak pernah diceritakan. Itulah sebabnya saya mencoba menceritakannya lagi dari apa yang saya masih ingat. Namun ya, hal tersebut ya tidak terlalu detail tentunya, karena memang hal tersebut adalah sesuatu yang mencoba diingat di masa depan, termasuk sebenarnya mungkin saya juga bisa ingat pada saat ini. Dan ya seperti itulah. Dan kemudian dan itu cukup banyak artikel, dan kemudian saya mencoba mengupload beberapa konten-konten yang lama yang tidak pernah saya upload sebelumnya, karena pada saat itu saya kehilangan salah satu hard data digital saya yang tersimpan dalam hard disk yang sebenarnya bisa diperbaiki, namun untuk memperbaikinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi saya sampai saat ini, meskipun sebenarnya saya sudah memiliki uang untuk memperbaiki hal tersebut, namun saya masih belum melakukannya, karena memang sejujurnya saya juga sedikit takut, karena tidak tahu apakah hal tersebut dapat berhasil atau tidak, karena memang banyak sekali data dari channel utama saya yang belum pernah saya upload sebelumnya, karena pada saat itu tentunya kecepatan internet tidak secepat saat ini yang sebenarnya saya bisa upload secara terus menerus, hanya perlu mempersiapkannya. Karena pada saat itu sudah saya persiapkan, hanya tinggal upload. Namun ya saya jarang upload, karena memang pertama dari video yang diupload juga tidak sesuai ekspektasi, dan kedua setiap kali saya upload tentunya karena memang internetnya masih cukup lambat, jadi tentunya itu juga memperlambat ketika saya ingin melakukan hal lain di internet. Jadi itulah sebabnya saya tidak ingin membuang waktu pada saat itu. Namun saat ini ternyata data tersebut menjadi hilang karena tidak pernah diupload sebelumnya. Tapi ya semoga di masa depan hal tersebut masih bisa dilihat kembali, karena memang secara fisik data tersebut sebenarnya masih ada, hard disknya masih saya simpan. Namun ya hanya perlu di recover, yang tentunya memerlukan biaya yang cukup mahal. Dan ternyata sudah hampir 9 menit atau 10 menit, yang tentunya menjadi limit. Sekali lagi selalu saya ingatkan karena memang terkadang pembicaraan dari yang saya coba jelaskan menjadi terpotong. Tapi ya sudah, sepertinya episode ke-12 ini ya hanya mencoba menceritakan dari apa yang saya lihat di layar monitor laptop saya. Dan ya seperti itulah. Jadi tanpa adanya persiapan, saya tidak tahu apakah saya akan terus melakukan hal ini atau saya akan mencoba membacakan kembali dari apa yang telah saya tulis di blog ini. Sekian.